saya berada di atas bukit. Nah, di atas bukit saya berdiri. Di bawah bukit saya melihat ada seorang anak muda. Dan anak muda ini saya kenal, satu gereja dengan saya. Nah, Bapak Gembala dan Ibu Gembala saya ada di dekat dia, jaraknya sekitar 20 meter, 10 meter lah, 10 meter seperti itu. Nah, saya melihat anak muda ini, di belakangnya ada iblis. Iblis ini memegang sabit yang panjang yang sudah ditaruhkan ke leher si anak muda ini. Dan tinggal tarik saja pasti putus. Terus dari atas bukit saya berteriak kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala itu. Pak Gembala, Ibu Gembala, lihat itu, saya bilang. Nah, saya meminta mereka untuk mendorong iblis itu. Karena kalau iblis itu sudah didorong, maka dia tidak sempat lagi untuk menarik sabitnya yang panjang. Talinya panjang, tapi ini sabit, ya. Nah, tetapi saat itu Bapak Gembala dan Ibu Gembala ini tidak mengerti dan tidak memahami apa yang saya katakan, ya. Padahal saya sudah tunjuk-tunjuk. Nah, sehingga terpotonglah kepalanya, ya. Di saat terpotong kepalanya, saya menangis dan saya geram, saya berlari. Nah, saya menemukan sebuah pedang, ya, golok lah tepatnya, bukan pedang, golok, ya. Orang dia panjangnya kira-kira segini, ya. Terus saya ambil golok itu, saya kejar iblisnya dan saya ketemu dengannya, ya. Saya cincang-cincang saking geramnya, ya. Dapat iblisnya ini, saya cincang-cincang dia. Nah, saya ngeri sebenarnya di dalam mimpi itu. Tetapi saya merasa iblis ini sudah mati. Karena sudah lumat, dia sudah hancur tubuhnya saya buat. Sambil saya menangis karena saya kenal anak itu. Ya, dan saya tahu anak itu sudah mati. Nah, akhirnya saya terduduk sambil menangis. Tetapi tiba-tiba dagingnya yang sudah dipotong-potong tadi, sudah saya hancurkan tadi, menyatu lagi. Menyatu lagi dan dia berdiri lagi. Saya tidak ada kuda-kuda untuk berdiri. Karena saya sudah langsung duduk seperti itu, ya. Tetapi saya minta tolong saat itu. Bapak, tolong saya, seperti itu. Tiba-tiba saya melihat dari langit turun, ya, sesosok yang berjubah putih dan dia memakai apa namanya, kuda, pakai pelana, ya. Nah, dia datang dengan pakaian warna putih dan di bajunya ini warna emas ada gambar-gambar yang itu sepertinya lambang-lambang apa namanya, kerohanian, ya. Karena yang saya ingat ada lambang menorah di sininya, ya, dan itu berwarna emas, ya. Nah, jadi dan dia menyerang si iblis tadi. Nah, sehingga si iblis itu pun kalah. Dan Elohim datang menghampiri saya. Waktu Elohim datang menghampiri saya, saat itu ada seorang di samping kiri dan kanan saya, lebih kecil dari saya, laki-laki dan perempuan. Nah, Elohim memberikan mahkota kepada saya dan memberi jubah. Dia memberikan saya jubah berwarna putih dan memberikan saya mahkota. Dan kedua orang di samping kiri kanan saya juga diberi jubah dan mahkota yang sama, ya. Kemudian saya terbangun dari mimpi. Saat itu saya tidak tahu apa arti daripada mimpi saya tersebut, ya. Nah, namun seiring berjalannya waktu, di saat komunikasi sudah ada kepada Elohim, di sana saya bertanya apa arti daripada mimpi saya tersebut. Dan itu saya hubungkan. Nah, anak itu mati bukan berbicara mati secara jasmani, tetapi mati secara roh, ya. Dan memang saya tetap memantau anak ini sangat jauh dari perkenanan Elohim. Sementara kenapa tadi Bapak Gembala dan Ibu Gembala itu, ya mereka tidak mengabaikan, tidak peduli, ya. Nah, dan saya pun melihat bagaimana ketegasan mereka di dalam karakter anak ini kurang, ya. Mereka sudah tahu bagaimana anak ini dengan segala hidupnya, mereka tidak berani tegas. Nah, jadi ini juga salah. Nah, kenapa tadi iblis yang sudah dihancurkan itu menyatu lagi? Karena memang
dia belum binasa. Iblis itu masih ada di dalam bumi ini. Dan dia masih bekerja untuk mencobai umat manusia. Nah, jadi saya pernah bertanya, siapa kedua yang di samping saya, laki-laki dan perempuan, hanya lebih kecil? Akhirnya saya memiliki jawaban, itu adalah anak-anakmu. Anak-anak saya kan satu laki-laki, satu perempuan. Ya, tambah satu, Immanuel 3. Nah, jadi segala mimpi itu semua memiliki pengertian, ya. Dan seiring berjalannya waktu lagi berkembang sampai 2016. Di 2016, di sanalah saya mengalami sesuatu yang berbeda dalam hidup saya. Mungkin saudara sudah pernah mendengar bagaimana saya mengalami segala sesuatu ini dari awal, ya. Saya sudah pernah bersaksi. Jadi mempersingkat waktu. Jadi sekitar bulan-bulan berapa ya? Saya tidak tahu setelah berapa bulan dia menganugerahkan karunia berbahasa roh. Saya lupa. Nah, tetapi hari itu kejadiannya seperti ini. Biasanya kalau saya diperintahkan puasa, di saat saya taat, pasti ada sesuatu yang baru yang diberikan. Ya, ada sesuatu yang baru. Nah, jadi saat itu saya diperintahkan puasa, hanya memakan sayur-sayuran, ya. Nah, di hari kelima, puasanya saat itu saya lupa berapa hari, tapi belum selesai sebenarnya. Di hari kelima, saya mengalami sesuatu yang berbeda. Malam jam 9, saya sudah memulai berdoa. Di jam 11, saya merasakan sesuatu yang saya tidak mengerti. Tiba-tiba, saya merasakan sakit di punggung saya. Saya berteriak itu, ya. Seperti ada yang memukul dari belakang, ya. Ada yang mencambuk punggung saya. Dan itu terasa sangat sakit, ya. Sampai aku teriak seperti itu. Itu saya lupa tepatnya di tahun berapa, bulan berapa. Tapi kalau tidak salah ini masih 2016, bulan-bulan 9. Karena tidak berapa lama setelah dia mulai berfirman. Nah, jadi sebelum saya mengalami itu, saya diberikan penglihatan terlebih dahulu. Ada 3 lubang. 2. Yang pertama, itu kelihatan di sebelah kanan saya ada seperti sesuatu yang terpatri, yang seperti semen. Seperti itu, ya. Dia sangat kokoh tetapi sangat keras. Tapi saya mendengarkan jeritan dari dalam. Mereka minta tolong, ya. Itu seperti sesuatu yang sangat terkubur, dan kuburan ini sangat gimana saya bilang, sangat padat seperti itu. Itu yang pertama. Dan saya mendengar mereka menjerit. Nah, di yang kedua, saya melihat ada lubang yang sangat dalam. Nah, tetapi lubang ini tidak terlalu besar. Tetapi dalam gelap dan hitam, dan saya mendengar jeritan dari dalam, ya. Dan yang ketiga, ada lubang yang sangat besar, dalam juga, hitam juga, tapi besar, ya. Nah, dari sana saya mendengar jeritan juga, dan jeritan itu minta tolong, ya. Nah, saya bertanya, apa ini yang saya lihat? Siapa mereka? Jadi tadi yang seperti terkubur dan terpatri itu adalah orang-orang yang mengaku sebagai hamba Elohim atau yang mengenal Elohim, namun tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Elohim. Jadi merekalah itu, dan dosa mereka ini sangat mendukakan hati Elohim. Jadi kenapa begitu terkubur dan begitu padatnya kelihatan kuburan itu seperti itu, ya. Ini menggambarkan
bagaimana mereka sangat mendukakan hati Elohim. Ya. Nah, yang kedua itu, saya bertanya, ini jeritan siapa? Mereka yang tetap melakukan dosa. Ya. Bukan berarti di neraka ini dipisah-pisah, tidak. Tetapi itu hanya sebuah gambaran ya. Karena setiap mimpi, penglihatan, itu hanyalah sebuah gambaran. Nanti saya akan ajarkan saudara kalau ada mimpi orang yang katanya surga masih seperti kandang ayam, ada yang masih batu-batu saja. Di surga tidak ada seperti itu. Tetapi itu bukan saya katakan bukan saya katakan itu mimpi tidak dari Elohim. Saya tetap katakan bisa itu mimpi dari Elohim namun memiliki makna. Ya, oke. Tapi penglihatan saya dulu saya kasihkan artinya ya. Nah, lubang yang kecil ini berbicara apa? Dosa-dosa di muka bumi. Seperti dosa apa? Membunuh, mencuri, caci maki. Jadi dia lubangnya kecil. Karena tidak banyak orang yang memiliki dosa ini. Tetapi satu lubang yang sangat besar itu berbicara siapa? Dosa perzinahan. Dosa yang memenuhi bumi. Perzinahan secara jasmani dan rohani. Dan di akhir zaman ini perzinahan itu semakin besar, jasmani dan rohani. Ya. Di mana orang semakin mencintai dirinya sendiri. Orang semakin mencintai keadaannya. Orang terlebih memikirkan hidupnya di dunia daripada hubungannya kepada Elohim. Itu adalah perzinahan di hadapan Elohim. Di saat engkau mencintai apa yang kau miliki lebih daripada Elohim, itu adalah perzinahan di dalam Elohim. Ya. Di saat engkau memakai gadget lebih daripada engkau datang kepada Elohim, itu perzinahan di hadapan Elohim. Jadi gambaran-gambaran yang Elohim kasih tadi, yang pertama yang seperti terbujur kaku dan terpatri itu adalah dosa orang-orang yang mengaku sebagai hamba Elohim yang sangat melukai hati Elohim. Jadi jangan mengaku-ngaku hamba Elohim kalau engkau tidak bisa melakukan apa yang berkenan di hadapan Elohim. Bahkan jangan pernah memperalat firman hanya untuk kepentinganmu sendiri, hanya untuk supaya engkau dikenal, hanya untuk supaya engkau meraup keuntungan. Jangan pernah ya. Nah, dosa lingkaran kecil tadi itu berbicara dosa-dosa yang mungkin kan kalau membunuhlah dulu kan orang berpikir untuk melakukannya. Mencuri orang juga banyak yang berpikir untuk melakukannya. Tetapi di dalam perzinahan itu tadi sangat banyak orang yang terjatuh di dalamnya, ya. Nah, penglihatan itu diberikan. Baru tidak berapa lama setelah penglihatan itu, di situ saya merasakan ada yang mencambuk punggung saya. Ya. Nah, ada yang mencambuk punggung saya. Di situ saya menjerit. Dan dalam malam itu saya mengalami sesuatu yang tidak saya mengerti. Kepala saya seperti tertusuk duri. Ya. Tangan saya di situ saya percaya dipaku bukan di sini, tetapi di sini. Waktu ini seperti dipaku karena tangan saya langsung seperti ini. Ya, itu tiba-tiba seperti itu. Itulah tawanan roh ya. Nah, waktu tangan saya seperti ini, itu rasanya nadiku tertusuk dan itu sampai ke jantung. Dan lemas jantungku. Ya. Jadi kaki ini juga terasa. Jadi sakit semuanya sampai akhirnya di sanalah saya memahami bagaimana orang mati. Karena saya tahu malam itu mungkin saya sudah mati. Karena tiba-tiba saya baru jatuh. Itu jam 11 malam. Yang ada di tempat tidur hanya aku, anakku yang cewek dan yang cowok. Mereka masih kecil saat itu. Itu tahun 2016. Ya. Jadi di saat sudah saya rasakan nggak bernapas, ya. Orang saya rasakan seperti itu, saya terjatuh, ya. Setengah 5 pagi. Jadi saya tidurnya seperti ini, jatuhnya seperti itu, ya, di tempat tidur. Setengah 5 pagi, anak saya yang perempuan dia terbangun. Saya melirik dia. Nah, di saat saya melirik dia, tangan saya hanya saya gerakkan pelan ini, ya. Itu
jari tangan kiri saya, karena tangan kiri saya menghadap ke pintu, ya, hanya terangkat seperti ini pelan, yang jari telunjuk. Dan dia pun diliputi kuasa ilahi, dia ambil air minum. Karena biasanya kalau dia bangun, ya bangun seperti itu. Tetapi dia dipakai oleh Roh Kudus. Dia ngambil air minum dan menaruhkan itu ke mulut saya. Nah, di situ saya bisa bernapas. Dan sepanjang malam itu saya tidak tahu saya bagaimana dan seperti apa. Ya, yang saya tahu malam jam 11 itu nafas saya sudah seperti habis. Dan saya terjatuh, ya. Nah, kemudian anak-anak memang sudah mandiri, saya nggak bisa gerakkan badan. Jadi anak-anak ini sudah mandiri, mereka sudah bisa ambil sarapan untuk sekolah, ya. Sampai menunggu bus mereka jemputan sekolah datang, dan saya tinggal sendiri di rumah, ya. Saya lemas di tempat tidur, melihat semua itu, alam maut itu, ya. Nah, tidak berapa lama anak-anak yang PSG datang, ya, sama anggota kerja, karena dulu saya buka jahitan, ya. Jadi anak PSG itu ada 6 atau 4 orang, ya. Sorry, saya agak batuk. Nah, jadi mereka melihat saya di tempat tidur. Saya bilang, tubuhku tidak berdaya. Nah, kakak kenapa? Saya tidak tahu, saya bilang. Saya tidak ceritakan kepada mereka pengalaman saya. Tetapi itu semua seperti tidak berdaya. Akhirnya saya diangkat ke depan. Saya di sofa depan. Nah, setelah hampir jam 12 siang, Elohim perintahkan saya untuk makan. Saat itu saya katakan, loh, ini saya diperintahkan puasa, tetapi kenapa saya diperintahkan makan? Tetapi Elohim sangat kuat berfirman, anakku, makanlah, karena aku melihat hati dan ketaatanmu, ya. Jadi di dalam ketaatan dia berdaulat. Aturannya puasa itu masih ada berjalan sekian hari. Akhirnya saya makan. Nah, di saat saya makan, tidak berapa lama saya punya tenaga. Di saat saya punya tenaga, saya bisa duduk. Saya disuruh pergi ke gereja. Gereja itu jaraknya dari rumah saya hanya sekitar 30 meter. Waktu saya keluar, tiba-tiba mulut saya berkata-kata bahasa yang baru. Namun langsung keluar artinya. Jadi sembari saya berjalan dengan bahasa yang tidak aku mengerti, keluar dari mulut saya dan diartikan seperti itu, ya. Saat itu saya bingung, ini apa yang saya alami. Nah, di saat ke gereja, gembala saya ada. Jadi dia sudah mulai melihat gitu. Tetapi karena saya merasa, aduh, nanti ini risiko, mulut saya tetap ngomong ini, ya. Saya akhirnya ngambil tempat keluar. Nah, di luar. Jadi di situ orang yang lewat pun, ya, semua benar-benar disenter. Ya, yang lewat itu dibukakan apa dosa-dosanya, bagaimana hidupnya di dalam Elohim, semua, ya. Dan itulah berjalan beberapa hari, hingga akhirnya di hari ke-3 atau ke-4 mulutku pun tertawan bahasa roh. Tiba-tiba saya tidak bisa berbahasa Indonesia atau bahasa Batak, tidak bisa. Saya bingung apa ini. Jadi saya ngomong sama anak-anak saya ngomong sama teman saya, aduh, kok kata-kata yang keluar dari mulut saya bahasa itu, tetapi tidak bahasa itu tetapi tidak bisa bahasa Indonesia. Sehingga dalam beberapa hari saya komunikasi kepada mereka dengan apa? Bolpen dan kertas. Nah, jadi saya bertanya, ada apa ini? Kenapa mulut saya tertawan seperti ini? Ya, apa yang dikatakan? Kalau itu melatih fasih lidah. Nah, di sini kita harus hati-hati, ya. Nah, melatih fasih lidah itu dan untuk penyatuan bahasa roh itu diam dalam kita. Ternyata Roh Kudus pun mengajar kita dengan langsung, ya. Supaya bahasa itu bukan menjadi bahasa yang kaku di dalam mulut kita. Namun itu harus menjadi bahasa yang keluar dengan sendirinya sesuai dengan tuntunan Elohim. Nah, dari hari itu
bahasa itu pun selalu keluar, kata-kata itu selalu keluar. Nah, di sini yang mau saya sampaikan atau ajarkan kepada saudara tentang bahasa roh, seperti apa dan bagaimana, ya. Banyak orang telah memiliki karunia bahasa roh. Tetapi yang mau saya sampaikan di sini, adakah pengembangan daripada karunia itu dalam hidup saudara? Apakah bahasa roh ada pengembangannya? Ada, ya. Jadi jangan bayi terus. Dari tahun ke tahun hanya yang keluar hanya di atau la atau sikaralaba hanya seperti itu. Bukan berarti saya mengajar saudara untuk berbahasa roh. Karena itu hanya bisa diajarkan oleh Roh Kudus itu sendiri, ya. Bahasa roh tidak bisa diajarkan oleh manusia. Makanya kalau ada pengajaran-pengajaran yang mengajarkan bahasa roh seperti kursus apa namanya katanya? Rodeo kalau nggak salah. Itu salah. Ya. Karena manusia tidak punya kuasa untuk mengajarkan manusia berbahasa roh. Tetapi manusia hanya diberi pengertian dan pemahaman seperti apakah bahasa roh itu. Ya, kita hanya diberi hikmat dan bijaksana untuk memahami dan mengenal, ya. Sebelumnya saya mau bawa saudara untuk membaca dari 1 Korintus pasal ke-14. Pasal ke-14. Oke, dari ayat pertama saja, ya. Sekali lagi tentang karunia roh. Kejarlah kasih itu. Dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Usahakanlah dirimu. Yang dikejar di sini apa? Kasih. Karena tidak ada gunanya saudara bisa berbahasa roh, bisa bernubuat, ya, bisa membuat mujizat atau segala macam kalau tidak ada kasih, percuma, ya. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat, ya. Jadi nubuatan ini penting saudara. Makanya Elohim selalu berfirman, jangan menganggap rendah nubuatan, ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Elohim. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Ya, sekali lagi. Orang yang berkata-kata dalam bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Elohim. Jadi bagi saudara-saudara yang menolak karunia-karunia roh, mohon dibaca ini dan dipahami, ya. Supaya tidak menolak karya-karya Roh Kudus yang telah diberikan kepada anaknya untuk memperlengkapi setiap anak-anaknya, untuk lebih lagi mengenali dia dan menyatu di dalam dia. Jadi karunia berbahasa roh itu adalah anugerah yang bahkan kita harus doakan supaya diberikan kepada kita. Tetapi tidak cukup hanya sampai di sana, ya. Jadi orang yang berbahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Elohim. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Jadi kalau saudara berkata, apa itu laba seperti itu, katanya kan seperti mengejek. Artinya pun gak tahu, ya ini tertulis. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Ini perkataan siapa saudara? Ini tulisan siapa saudara? Aku suka supaya kamu semua berkata-kata
dengan bahasa roh. Ini adalah perkataan Paulus. Siapa saudara menyangkal-nyangkal karunia-karunia yang diberikan oleh Elohim. Ya, cukup saudara berdoa seperti apa dan bagaimanakah karunia berbahasa roh. Tetapi bagi saudara yang memiliki karunia itu juga harus memahami dan mengerti itu diberikan untuk apa dan tujuannya untuk apa ada. Ya, nanti kita akan bahas. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Kenapa dikatakan karunia bernubuat itu lebih berharga? Karena nubuat itu membangun jemaat. Bahasa roh membangun diri sendiri. Ya. Nah, makanya diharapkan supaya dihimbau supaya orang yang memiliki karunia berbahasa roh ada baiknya meminta juga untuk memperoleh karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu, ya. Sehingga kalau sudah ada penafsirannya, maka jemaat dapat dibangun. Jadi seperti ini nih, berbahasa roh kemudian ditafsirkan, dan itu lebih baik, ya. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Elohim, atau pengetahuan, atau nubuat, atau pengajaran. Jadi kalau hanya satu contoh, saudara datang ke satu tempat, hanya berbahasa roh, ya, apa gunanya itu bagi orang yang kita layani? Kalau tidak ada penyataan, atau pengetahuan, atau nubuat, atau pengajaran. Pernah kejadian beberapa waktu lalu. Ya, udah lama sih ini. Udah tahunan. Saat itu kami sedang diundang untuk mendoakan keluarga. Jadi kami datang. Mereka dari gereja Protestan. Yang dimana kaku dengan karunia roh, ya. Nah, ya saya berani mengatakan kaku. Karena apa? Bagi mereka ini tidak ada. Ya. Bahkan banyak yang tidak menerima, ya. Nah, jadi di saat kami sampai ke tempat itu, jujur saya bisa merasakan roh-roh apa yang ada di sana, dan saya peperangan, ya. Nah, ada teman saya, dia juga dianugerahkan karunia. Jadi di saat sampai ke sana, dia langsung ambil gitar. Langsung dia berbahasa roh, dia peperangan, ya. Akhirnya yang punya rumah pun, jadi yang mengundang kita, menyuruh yang punya rumah ini berkumpul. Kalian harus ikut berdoa, kalian harus dengarkan seperti itu. Nah, saya pun duduk, karena saya orangnya yang tidak suka berdebat atau apa segala macam, apalagi itu pelayanan, ya. Nah, saya hanya duduk dan terdiam. Saya di dalam hati sudah mengatakan, oh kacau ini nanti, ya. Akhirnya setelah dia selesai peperangan, yang mengundang kami ini bilang sama keluarganya, kenapa sih kalian tidak ikut berdoa? Kenapa kalian gak ikut peperangan segala macam? Ya mereka mana paham arti peperangan. Gak taunya kalian, ibu ini berbahasa roh seperti itu. Ya karena itu peperangan, ada yang diperangi dari keluarga ini, seharusnya kalian berdoa. Akhirnya ribut. Ya kan gak tahu. Nah, kata yang punya rumah, keluarga itu, karena mereka ribut, saya pun berbicara. Ya, saya bilang, tunggu izinkan saya berbicara. Kita harus paham, kita tidak bisa untuk menyalahkan yang punya rumah, saya bilang. Yang seharusnya kitalah yang penuh hikmat. Disinilah pentingnya kita untuk berhikmat. Kita harus melihat siapa-siapa saja orang yang kita layani. Bagaimana mereka bisa ikut berdoa, mereka tidak mengerti, saya bilang. Mereka pun tidak tahu ngapain ibu ini main gitar tiba-tiba dengan bahasa yang tidak mereka mengerti, ya mereka pasti akan bingung dan matanya pasti melotot, saya bilang. Nah, bukan saya tadi tidak merasakan peperangan sampai ke tempat ini, saya juga merasakan roh-roh yang ada di tempat ini, tetapi Elohim, dia luar biasa memberikan hikmat kepada kita. Peperangan itu bukan berarti harus ambil gitar terus berbahasa roh, seperti itu, tidak. Karena di saat kita langsung melakukan seperti itu, maka yang punya rumah pun kan bingung. Akhirnya kan kita akan tertolak. Nah ini kacau, jadinya kan berantem mereka.
ya. Dan saya pun tegur teman saya, dan itu menjadikan sampai detik ini saya ditolak dan dianggap sesat. Lagi-lagi Bu Heni kalau sudah menegur selalu dibilang sesat, ya. Dan itulah awal perpisahan, ya. Hanya karena saya katakan, Bu, Ibu juga seharusnya kan bisa. Peperangan itu kan di alam roh. Kita kan bisa berhikmat, kan nggak mesti ambil gitar langsung berbahasa roh. Yang bukan mereka tidak mau menerima keberadaan kita di sini, tetapi apa salahnya kita terlebih dahulu menyatakan pernyataan Elohim, saya bilang. Terlebih dahulu kita mengajar mereka. Nah, di saat kita mengajar mereka apa arti daripada penyembahan, apa arti daripada keintiman kepada Elohim segala macam, barulah kita ajak berdoa bersama. Nah, dan mereka pun iya benar ya seperti itu. Nah, kecemburuan mulailah terjadi, ya. Jadi di dalam kecemburuan dan penolakan, Ibu Heni selalu dikatakan sesat. Ya. Nah, jadi berhikmat saudara. Jadi yang terpenting itu, ya, ini dikatakan Paulus. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Elohim, atau pengetahuan, atau nubuatan, atau pengajaran. Jadi tugas kita itu datang kepada setiap orang, jangan segitu ketemu ya segala macam. Saya bukan mengejek ini, ya. Hati-hati juga dengan bahasa roh. Itu barang yang diberikan oleh Elohim dan sesuatu yang kudus yang daripadanya, yang dianugerahkan kepada setiap anak-anaknya. Tetapi jangan salah. Di saat dia mempercayakan karunia-karunia roh, setiap kita diuji melalui karunia tersebut. Apakah kita semakin merendahkan hati atau kita semakin sombong, merasa hebat sudah dianugerahkan karunia. Nah, seperti itu, ya. Nah, jadi ini saya sedikit ceritakan, ya, tentang bagaimana orang terlalu bagi mereka terlalu mudah bahasa roh ini, ya. Tapi saya baca dulu dari berikutnya dari ayat ke-6 tadi, ya. Paulus di sini menceritakan apakah gunanya kalau dia berbahasa roh, kalau tidak ada penyataan Elohim, tidak ada pengajaran, tidak ada nubuatan, dan tidak ada pengetahuan. Ya, nggak ada guna itu, ya. Nah, kita lompat ayat ke-9. Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Nah, ini banyak yang salah paham. Banyak ada pihak yang mengatakan, kan dikatakan di sini dengan kata-kata yang jelas. Contohnya, ya, mari apalah contoh yang bisa aku buat, ya. Contohnya kata-kata mari pergi ke pasar. Nah, seperti itu jelas katanya. Terus saya katakan, kalau pemahamanmu hanya sebatas di situ jelasnya, bukankah ini dikatakan tadi sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya? Paham, mengerti maksud saya, ya? Nah, di ayat ini dikatakan, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, ya, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Nah, bagi penolak bahasa roh, mereka mengatakan, lah, kata-kata mereka kan tidak jelas. Nah, bagaimana orang akan mengerti? Terus saya bertanya, arti kata jelas di sini menurut saudara seperti apa? Ya, dia katakan, contohnya, mari pergi ke pasar, itu kan jelas. Loh, kalau arti kata jelas itu di situ seperti itu, maka bertentangan dengan ayat yang kedua. Karena mari pergi ke pasar, kita mengerti itu artinya? Mengerti, ya. Nah, padahal di sini dikatakan sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Nah, jadi arti kata jelas di sini yaitu adalah di saat kita ada pengucapan bahasa roh, maka ada penafsiran, maka sehingga jelaslah apa arti daripada kata-kata yang dianugerahkan tersebut. Paham saudara? Ya, itu pengertian mempergunakan kata-kata yang jelas. Nah,
Satu contoh. Biar Roh Kudus yang menuntun hodin hakaira lahodi dahasadahin han. Oke. Nah, jadi satu contoh di saat ada keluar kata-kata berbahasa roh. Kan orang kan kebanyakan memang itu tadi yang saya bertanya, kan kebanyakan intonasinya itu sama toh di mana-mana. Ya. Seperti didi atau apa segala macam kan sama di mana-mana, ya. Nah, sebenarnya itu memiliki makna. Itu memiliki pengertian. Sekalipun kita rasa itu seperti sama semua. Bisa itu memiliki kandungan atau makna yang berbeda-beda. Sebagaimana firman, di saat hari ini kita membacanya, kita mendapat pengertian yang baru. Nah, besok kita baca lagi, maka ada pengertian yang baru. Ya, jadi bagaimana Elohim menuntun seseorang tersebut, ya. Kita lanjut ke ayat Oke, ayat yang ke-11. Ayat 10. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya. Dan dia orang asing bagiku. Nah, kalau satu contoh, kita kedatangan tamu dari Amerika. Dia berbicara kepada kita dengan bahasanya. Dan kita tidak mengerti. Maka itu sia-sia. Karena kita tidak tahu. Dan itu asing bagi kita. Apa sih dia ngomong apa sih? Nah, demikian juga di saat saudara hanya berkata-kata bahasa roh, tetapi tidak memberikan pengertian, ya. Demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Nah, jadi apakah bahasa roh itu bisa membangun jemaat? Ya, bisa. Di saat apa? Di saat kita memperoleh karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Sehingga bahasa roh itu diucapkan, maka ada tafsiran, sehingga yang lain pun dibangun olehnya. Ya. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa. Supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin? Jadi kalau satu contoh kita berdoa berbahasa roh, ya, dan kita mengucap syukur dengan bahasa roh itu tadi, bagaimana orang mengatakan amin? Orang dia tidak mengerti. Pernah kejadian ini beberapa bulan lalu kami di Malang. Jadi kita makan. Nah, saya dengan orang-orang yang dari yang tahu bahasa Ibrani lah, ya. Saya tidak usah sebutkan dari mana mereka. Nah, saat itu waktu berdoa makan, ya dia pakai bahasa Ibrani, ya. Terus saya tidak bisa katakan amin, saya tidak bisa katakan segala sesuatu. Aku hanya apa? Ya karena dia berdoa dengan bahasa itu, ya saya orang Indonesia kan gitu, ya. Tapi kalau nama ya memang nggak bisa diterjemahkan. Tapi kan kalau hanya sebatas doa, nggak meskilah kita dengan bahasa-bahasa Ibrani yang tidak dimengerti ini, ya kan? Cukuplah kalau memang mau dipakai itu di Ibrani sana saja, ya. Akhirnya saya bingung. Terus setelah selesai berdoa saya bilang, Pak, kita kan orang Indonesia, Pak. Iya. Nah kayak tadi Bapak mimpin doa itu saya nggak paham loh apa Bapak bilang. Jadi saya nggak tahu. Untuk mengaminkan itu bagaimana saya nggak tahu. Jadi saya berdoa sendiri.
Ya nggak mungkin saya katakan amin amin saya tidak paham apa yang dia katakan. Jadi itu sama halnya ke sini, ya. Jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, ya. Jadi sama seperti Bapak tadi yang berdoa memang baik, ya. Nah, barang pasti itu baik. Karena dia kan berdoa kepada Bapak Yahweh itu. Hanya, ya, bukankah ia tidak tahu apa yang kau katakan, sekalipun ucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Jadi saya tidak terbangun. Jadi selama ngomong, berbicara, kami sharing-sharing firman. Sering sekali kata, entah apa-apa aja dah. Pokoknya bahasa-bahasa Ibrani, ya memang saya tidak belajar akan hal itu, ya. Cukup saya tahu, kalau Elohim itu ayah, dia waktu bayi dia berasal dari sana. Jadi kalau namanya ya kita harus cari tahu dari sana siapa di sana. Kita juga nggak bisa ngotot. Oh namanya Yesus. Nah terus di mana namanya Yesus? Kita kan orang Indonesia. Kan baik seperti itu. Kita kan orang Indonesia. Jadi ya kita harus menyebut Yesus lah. Jangan sok-sok Ibrani katanya. Ini bukan perkara sok-sok Ibrani. Ya. Ini perkara nama yang tidak bisa diterjemahkan. Tapi kalau satu contoh ya, ayo makan, itu bisa diterjemahkan. Tapi kalau nama, itu tidak bisa diterjemahkan. Jadi bagi saudara yang ngotot-ngototan, pokoknya kalau tidak memanggil Yesus, ini saya ragu roh yang ada padanya. Bertobat saudara. Sekarang saya mau tanya, dia lahir di mana? Kan di Bethlehem. Ya sudah, cukup cari tahu. Waktu di sana itu, di Bethlehem itu namanya siapa? Selesai. Jadi nggak usah ngotot-ngototan. Jadi maksudnya karena kita di Indonesia, namanya Yesus. Nanti kita di Cina namanya Yesu. Dan nanti kita di Portugal namanya Yosu. Loh kok nama kok beda-beda? Nama kita saja nggak bisa beda-beda. Kita mau ke Inggris, kita mau ke Ibrani, kita mau kemana? Ya nama kita ya tetap nama kita. Pengejaannya tetap sama. Bukannya jadi berbeda. Jadi ngapain kita ngotot? Kalau katanya tidak memanggil Yesus antikristus katanya. Ya kan? Ini pemahaman apa? Pemahaman yang dangkal itu namanya. Ya, cukup cari tahu. Dia anak manusia itu lahir di mana, di bangsa apa, di negara apa, ya? Apakah di Indonesia, ya? Apakah di Manado ini sehingga dia punya nama Manado? Tidak kan? Ya sudah. Jadi jangan tertutup hatimu akan hal itu, ya. Kalau memang itu adalah kebenaran, apa salahnya kamu membuka hati dan menerima? Oke? Nah, jadi kalau yang seperti Bapak tadi ya saya katakan dia sok-sok Ibrani. Kenapa saya katakan sosok Ibrani? Kalau di dalam berbicara ya di sini ya bagus. Kita ya sama-sama Indonesia, ya bahasanya bahasa Indonesia lah. Jadi bilang iman, bilang apa lagi kudus, bilang apa, semua pakai bahasa Ibrani. Apa sih artinya? Apa sih artinya? Jadi saya hanya gitu aja. Terus akhirnya saya bilang, gini lah, saya kasih pendapat lah dulu. Kalau saya seperti Bapak, saya kan pelayanannya universal, saya bilang. Saya ke semua kalangan, anak-anak, remaja, orang tua, ya, nenek-nenek, kakek-kakek. Coba, kalau saya membawakan sistem pelayanan seperti yang Bapak bawa, gimana saya? Ditolak saya, Pak. Saya bilang. Karena apa? Yaitu saya sok-sok keibranian. Ya. Jadi, kita mengatakan orang sok-sok keibranian ini cukuplah di dalam berbahasa-bahasa itu. Gak usah kita pakai bahasa Ibrani lah. Kita orang Indonesia. Tetapi dalam penyebutan nama harus kembali ke akarnya. Bisa dipahami saudaraku? Ya. Nah, karena kalau kita memaksakan orang untuk bahasa Ibrani, yang ada ini pemberitaan keselamatan ini terlambat, ya, mengajarkan mereka huruf-hurufnya A, B, C. Jadi hurufnya gini, ya. Jadi kalau mari kita pergi ke gereja, jadi caranya begini. Wah, ngajarin itu kapan Elohim sudah mau datang, ya kan? Nah, jadi cukup ajarkan nama. Kalau masalah bahasa, nggak usah ajarkan bahasa itu. Ya, terlambat nanti kalau itu bukan bagian kita. Tapi kalau memang kita guru berani, silahkan ajarkan, ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi dikatakan sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, ya, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Jadi sekalipun engkau berbahasa roh, ya, mau hebat sekali engkau berbahasa roh, kalau engkau tidak menafsirkannya, maka percaya orang lain tidak dibangun olehnya, ya.
Jadi coba kalau di saat kamu berbahasa roh, keluar suaramu berbahasa roh, dan kamu menafsirkannya, orang yang di sampingmu bukan amin, amin. Kan gitu loh saudara. Ya. Nah, jadi tentang bahasa roh. Ini sudah banyak. Ya. Ini sudah banyak yang memperoleh karunia berbahasa roh. Hanya selidiki. Yang saudara terima saat ini, apakah itu berasal daripada Roh Kudus atau pelafalan karena fasih lidah, atau karena orang lain memakai seperti itu, saudara ikut-ikutan. Ya, ini banyak yang saya layani. Saya tanya mereka, terus ibu, kalau kita ibadah selalu bilang ini dari mana? Ya kan di gereja banyak seperti itu. Ya, ikutlah bu. Oh, berarti ini hafalan dong. Iya, capek sekali kalian mengucapkan itu kalau hanya sebatas hafalan. Karena segala sesuatu itu harus mengandung kuasa. Ya. Jadi kalau saudara katakan sudah dapat karunia berbahasa roh, namun hatinya tidak, masih penuh dengan kebencian, kemarahan, masih gampang marah, masih gampang caci maki, sudahlah. Kebohongan itu namanya, ya. Karena seseorang yang telah dikaruniai bahasa roh, maka ada pembaharuan dalam hidupnya. Karena dia tidak akan memberikan segala sesuatu kalau pembaharuan hidup itu tidak ada. Nah, jadi masa iya sekarang kamu mencaci maki, terus besok kamu berbahasa roh, dan saya harus mengatakan itu dari Elohim? Tidak, saya katakan itu bukan dari Elohim lagi, tetapi apa? Saudara sudah menghafal. Saudara sudah menghafal. Ya. Jadi perhatikan. Jangan sampai bahasa-bahasa yang keluar dari mulut saudara hanya karena asiknya di dalam gereja sudah masuk penyembahan. Tiba-tiba bala kayak gitu di sana, saudara pun ikut. Di sana saudara pun ngikut. Karena sudah fasih lidah toh. Jangan biarkan itu keluar kalau bukan Roh Kudus yang menuntunmu untuk mengeluarkannya. Karena kalau itu sudah dari Roh Kudus maka tidak akan tertahankan. Dan kalau itu dikeluarkan maka akan ada karakter-karakter yang akan dirubah dari dirimu. Karena itu membangun diri sendiri. Ya. Jadi jangan paksakan. Jadi saya juga tidak setuju dengan yang katanya hamba-hamba Elohim ya. Ini sebenarnya kegeraman hati Elohim ini. Saya pernah sampaikan, Elohim sangat geram melihat orang-orang yang menghimbau, mari berbahasa roh. Wow. Ini menantang Elohim itu namanya. Siapa dia menyamakan dirinya seperti Elohim? Karena hanya Elohimlah yang mampu menghimbau manusia untuk melakukan itu. Ya. Sehingga karena manusia ini, ya, yang mengaku-ngaku sebagai hamba Elohim, ya, mari keluarkan bahasa rohmu, mari berbahasa roh. Oh, rame. Bala semua. Ya. Laba yang tidak ada arti. Ya kan? Semua tanpa disadari jemaat itu terpicu dan terpancing hanya karena himbauan siapa? Himbauan daripada si gembala tadi. Jadi bukan himbauan Roh Kudus. Nah kalau itu terpancing karena himbauan daripada pemimpinnya, apakah mengandung makna? Tidak. Yang ada bahkan itu seperti penghinaan di hadapan Elohim. Ya, mempermainkan bahasa itu. Ya, jadi itu bukan barang yang murahan. Ya. Hebatnya lagi, beberapa waktu silam saya melihat seorang ibu. Ya, lagi-lagi ibu ini. Jadi saat itu dia berdebat di depan saya. Di saat dia berdebat langsung senyum ibu ini ya. Di saat dia berdebat, ya. Ini mungkin salah satu yang saudara ikuti di sosial media, yang sama dengan Bu Heni pakai kerudung. Ya kan? Sudah pakai kerudung sekarang, dulu dihinanya kerudung panjang, sekarang dipakainya, ya. Nah, dia berdebat. Di saat berdebat itu, saya tahu Elohim berduka. Karena ini sama-sama orang yang katanya kenal Elohim. Saya langsung berkata, "Berhenti!" saya bilang, ya. Tetapi saya meneriaki karena di hati saya pun, apa ini perdebatan ini seperti itu. Tiba-tiba dia melotot kepada saya seperti melototnya waktu kepenuhan di YouTube. Dia kepenuhan kan melotot. Ya, dia melotot kepada saya langsung berbahasa roh. Ya, datang anak saya Immanuel. Stop bahasa roh itu.
Itu bukan bahasa roh. Baru saja marah sudah berbahasa roh. Nah ini mempermainkan. Mana ada Elohim memberikan karunia seperti ini? Baru saja marah sudah berbahasa roh. Iya. Jadi seolah-olah dia menengking saya. Padahal saya suruh berhenti. Bukan saya marah. Supaya mereka berhenti di dalam perdebatan itu, selesai. Itu maksud saya. Karena Elohim berduka. Masa sama-sama sudah karena Elohim perdebatan yang tidak layak diperdebatkan. Jadi perdebatannya seru ya. Nah, saya merasakan sudah saling kemarahan kedua belah pihak ini ya. Jadi akhirnya saya bilang, berhentikan itu. Karena bagaimana bahasa itu bisa keluar dari mulutmu, sementara kemarahan ada dalam hatimu. Ini yang salah. Jangan sampai si jahat yang bekerja. Berhenti. Akhirnya dia diam. Ya. Nah ini, jadi hati-hati saudara. Jangan di saat tidak cocok dengan saudara langsung langsung seperti itu. Waduh. Ini geram aku kalau sudah seperti ini sebenarnya ya. Tapi bukan geram yang negatif, tidak. Maksud saya di sini tolong ya saudara, jangan sikit-sikit ya. Di sini saja ada ibu sikit-sikit haleluya, haleluya ya. Nah, ini teguran juga buat ibu ini karena tadi malam saya bermimpi, jadi itu ditegur. Jangan terlalu gampang mengucapkan itu ya. Kenapa? Karena di dalam kata haleluya itu kita memanggil nama Bapa Yahweh. Karena haleluya, terpujilah Yahweh. Masa satu contoh kayak ada teman saya dulu, mereka menggosip haleluya katanya. Wah, masa menggosip saja keluar kata haleluya ya. Nanti enggak ada sendal dilihatnya haleluya katanya. Hai, jangan menyebut nama Elohim dengan sembarangan. Jadi bagi orang yang gampang mengucapkan haleluya, haleluya, sadar di dalamnya ada nama yang kudus. Ya. Jadi tidak bisa dipakai sembarangan ya. Apalagi dia benci sama seseorang, haleluya katanya ya kan. Wow. Ini karena apa? Karena kita tidak memahami. Sama dengan bahasa roh itu, segitu bertentangan langsung diserang dengan bahasa roh. Apa itu? Apa iya Elohim menyatakan kepenuhan bagi seseorang sehingga dia tiba-tiba berbahasa roh baru marah? Ya, nah ini. Jadi siapa? Jangan salah ya. Iblis bisa menyusup untuk mencuri karunia itu sehingga tanpa saudara sadari dari mulut saudara. Karena saudara tidak mengerti kata itu, sudah keluar kata caci maki. Jadi ini saya katakan hati-hati kepada orang yang engkau mengatakan dirimu sudah memiliki karunia bahasa roh. Karena iblis bisa menyusup. Apalagi di dalam situasi engkau sedang marah, tetapi tiba-tiba ya itu keluar dari mulutmu, maka percaya iblis telah berada di dalamnya untuk mencaci maki. Karena bahasa roh itu adalah sesuatu barang yang kudus yang diberikan Elohim kepada anaknya untuk memperlengkapi dan mempersenjatai anak-anaknya. Tetapi di saat ada orang kesurupan dan engkau tiba-tiba berbahasa roh, itulah karunia itu memerangi roh jahat itu tadi. Ya. Jadi kalau saudara pun melihat ada orang yang satu contoh manifest atau bagaimana dan seseorang pendoa itu berbahasa roh, jangan hina. Ya. Saya mengalami itu. Kalau sudah ada sesuatu yang salah di depan saya, itu langsung spontan mulut saya berbahasa. Tetapi Elohim telah mengajarkan saya untuk berhikmat. Di saat saya berbahasa seperti itu pelan. Bukan satu contoh di keramaian, seperti itu, tidak. Karena kalau untuk pengusiran roh jahat pun nggak perlu dengan intonasi yang sangat tinggi segala macam. Ya, cukup berdoa, sudah. Kalau saudara sendiri seperti saya di gunung, saya sering berdoa itu, ya. Tidak tahu kenapa memangnya itu dibawakan. Ya. Jadi saya sering berdoa di gunung-gunung dan itu berseru-seru. Bertobatlah, bertobatlah. Jadi di gunung saya selalu berseru. Saya kadang berpikir, Bapak kenapa sih engkau mengarahkan saya berdoa di gunung-gunung ini, sebenarnya siapa yang mendengar? Tetapi di situ Elohim jelaskan, karena kepadamu ya dianugerahkan hal itu. Sehingga walaupun saya di gunung-gunung berteriak, ya, mengucapkan kata-kata itu, maka secara spirit banyak yang menangkap. Ya. Dan itu kita pelajari. Saya bukan katakan saya nabi, tetapi
Itu kita pelajari dari para nabi-nabi terdahulu. Mereka pun seperti itu dipakai Elohim. Setiap penyambung lidah Elohim memang memiliki ciri-ciri seperti ini. Ya. Nah, di zaman ini itu dianugerahkan karunia-Nya itu kepada orang-orang, kepada siapa dia berkenan, ya. Jadi jangan memakai, satu contoh sudah dapat karunia bahasa roh katanya, ya, tiba-tiba marah sedikit atau lucunya, ya, kesandung saja langsung berbahasa roh. Oh, hati-hati, tidak serendah itu karunia itu, tidak segampang itu karunia itu, ya. Jadi jangan mempermainkan sesuatu yang diberikan oleh Elohim, ya. Nah, jadi saya pernah bertanya kepada seorang pemazmur, ya. Jadi mazmurnya ini ada di YouTube juga. Saya katakan, Pak, saya mau bertanya apa? Di saat kalian bermazmur seperti itu dan berbahasa roh, Bapak tahu tidak artinya? Ya enggak. Bapak tidak pernah punya hati untuk bertanya kepada Elohim apa sih artinya? Enggak ada, kami belum pernah diajarkan. Bapak setua ini. Dan itu tidak diajarkan. Saya bilang tidak. Karena yang dihimbau ya berbahasa roh. Oh, salah, Pak. Karena seharusnya kan inilah yang mengandalkan siapa? Manusia. Hanya berkanjang kepada apa kata gembala dunia. Bukan apa kata firman. Kalau saudara menyadari segala sesuatu, contoh engkau telah diberikan karunia berbahasa roh, pelajari tentang karunia itu, maka saudara pun akan memahami, oh iya, katanya kalau karunia berbahasa roh, ada baiknya untuk meminta karunia juga untuk menafsirkannya. Sehingga di sana pun saudara akan belajar dan mengasah lebih lagi dengan apa? Hubungan saudara yang intim kepada Elohim, ya. Sehingga penafsiran itu pun diberikan. Ya. Jadi jangan heran kalau satu contoh Ibu Heni tiba-tiba nanti berdoa dengan roh, berdoa juga dengan akal budi. Jadi jangan pula saudara mencela, ada bahasa rohnya. Setiap saya berkata-kata dengan bahasa roh, itu selalu saya berikan penafsirannya. Karena itu keluar sendiri langsung. Ya. Nah, kalaupun saya bernyanyi dengan bahasa roh itu, maka akan keluar juga arti daripada nyanyian itu. Nah, jadi saya meminta tahapan saudara sampai di sana. Jangan stagnan hanya di saja atau la saja atau siki saja, ya. Nah, memang itu tidak dihafal. Nah, karena kalau pengembangan bahasa roh itu sudah semakin maju, maka saudara sudah seperti bisa untuk berbicara. Ya. Bukan hanya getar-getar saja lagi, tidak. Ya. Saudara sudah bisa berbicara dan langsung menafsirkan. Seperti itu. Dan itulah yang Elohim mau. Jadi, dan itulah lebih baik. Di saat kita, satu contoh mengajar, ho ka'ira lah hasadahunanaha, tarara ho ka'ina masrihin al-hasru. Nah, jadi ditafsirkan lagi, engkau harus mendengar apa yang Elohim taruhkan di dalam hatimu. Dan lakukanlah itu. Jadi harus seperti itu. Itu lebih baik. Ya. Jadi perhatikan karunia yang telah diberikan Elohim kepadamu. Dan kenapa tidak ada pertumbuhan? Masa dari tahun ke tahun hanya itu aja? Ya. Ini perlu diselidiki. Masa iya sih tidak ada perkembangan? Ya. Tetapi banyak orang tidak menyadari. Asik saja mereka berbahasa roh. Mereka tidak tahu. Ngapain sih asik seperti itu, ya kan? Tapi tidak tahu apa kuasa dalam dirinya. Percuma. Ya. Karena bahasa roh itu membangun diri sendiri. Nah, seharusnya di saat hari ini atau saat ini engkau berbahasa roh, engkau paham apa sih penyataan Elohim melalui bahasa itu tadi? Apa sih pengajaran yang ditaruhkan Elohim? Pasti ada hikmat yang ditaruhkan. Bukan hanya sebatas kata-kata yang keluar dari mulut. Setiap saya berbahasa roh, saya selalu bertanya apa ini? Satu contoh, itu keluar. Saya tanya itu kepada Bapak. Kenapa kata ini sering keluar dari mulut saya, Bapak? Itu adalah memanggil jiwa-jiwa. Ya. Nah, kemudian keluar lagi kata dari mulut saya, seperti itu. Apa ini, Bapak? Nah, saudara, ada nggak bertanya seperti itu? Saya bertanya, ya. Di saat saya bertanya, dia pun menjawab.
itu adalah lidah-lidah api yang diturunkan. Dan memang saya melihat di saat didi itu terucap, di situ saya dibawakan kepada jiwa-jiwa dengan penuh kasih. Jadi waktu kata didi itu keluar, di dalam penglihatan saya yang muncul itu adalah jiwa-jiwa yang dipanggil. Nah, di saat kata la itu keluar dari mulut ini, saya merasakan kuasa yang diturunkan. Seperti itu, saudara. Nah, di saat ada keluar kata sikis seperti itu ya. Nah, saya merasakan itu peperangan roh. Jadi tahapan kita di dalam bahasa roh harus sampai ke sana. Jangan stagnan. Hingga akhirnya nanti bahasa yang keluar dari mulut itu seperti berbicara. Baik seperti bahasa Cina, bahasa Ibrani, bahasa India, bahasa apa. Tetapi itu sepertinya sudah seperti berbicara, ya. Jadi tidak stagnan di situ-situ aja, ya. Jadi kalau tidak ada perkembangan dari bahasa roh yang kau miliki di dalam pemahaman atau penyataan, selidiki hidupmu. Apa yang kurang? Karena sesungguhnya setiap orang ada keluar kata-kata bahasa roh pasti ada penyataan. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat, menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur, memboroskan harta. Dengan keadilan, seorang raja menegakkan negerinya. Tetapi orang yang memungut banyak pajak, meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya, membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Amsal pasal 30. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain.
Pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau, dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya, dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia, orang mati, dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah, dan enggan mendengarkan ibu, akan dipatuk gagak lembah, dan dimakan anak Raja Wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan, lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja. Karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan. Karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami. Dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri, tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut. Sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul.